dia indigo ataukah tidak? Nanti biarkan dia menjelaskan dirinya sendiri. Tapi sesuai dengan story gua tadi, gue berjanji untuk live bersama seorang praktisi paranormal untuk bertanya-tanya tentang hal-hal yang mungkin gue dan dia ini beda pendapat atau mungkin gue tidak terlalu percaya, tapi gue penasaran pengen mengulik perspektifnya dia dalam hal-hal tertentu aja. Oke? Dan selamat datang buat yang baru datang. Langsung aja, ini dia temen gue panggil. Ini ada Mas Yus. Tentang hal-hal. Ada trader Muslim juga. Halo Muslim. Halo. Halo Mas Yus. Suaranya Oke. suaranya aman nih. Aman. 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 Oke. Sip, 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 sip. Selamat malam Mas Yus. Selamat malam. Pasti pada ngira yang bakal datang dukun tumor pasti. Ternyata Nah, bukan. kan gue udah kasih tahu tadi di Insta Story bahwa yang akan menemani saya live pada malam hari ini adalah Anda. Nama Oh, nama, oke. nama panjangnya siapa sih Mas Yus aslinya? Kalau saya biasanya nama aslinya kan Nanung. Nanung Prasetyo. Asli saya itu. Oke, Cuma tapi kalau untuk panggilannya Mas Yus aja. oke, Panjangan soalnya. kita kedatangan Mas Yus. Mas Yus, sebelum kita mulai Oke. diskusinya nih, sebenarnya gue bingung. Sebenarnya gue bingung. Hmm. Lo ini sebenarnya mengklaim diri lo sebagai apa? Praktisi paranormal kah? Anak indigo kah? Atau orang yang punya kelebihan? Seorang indera keenam? Atau apa? Coba lo jelaskan diri lo sendiri. Oke. Yang pertama, yang harus gue jelaskan adalah saya tidak pernah menggelari diri saya sendiri. Itu yang pertama yang harus garis bawahi. Gelar itu diberikan oleh orang-orang. Gelar Oke, itu diberikan oleh julukan ya, mungkin julukan atau gelar itu diberikan oleh teman-teman, oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. oke, Eh, Mulai dari indigo, mulai dari orang paranormal, apa dan sebagainya, itu gelar yang diberikan dari sendiri. Saya sendiri nggak pernah menyebut diri saya indigo. Saya lebih suka menyebut diri saya orang aneh. oke, oke. Yang Mas Yus bisa, sebelum gimana? lanjut ini audionya Hmm? kayaknya ada masalah, ada suara sedikit, bisa Oke, diperbaiki nggak Mas Yus? oke. Gimana? Suara yang Oke, bisa oke. diperbaiki gimana? Ini udah aman, udah aman. Oke, 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 oke. ini menanggapi komen-komen di bawah, ada yang bilang Anda mirip Kak Seto katanya Mas Yus, lucu bener. Iya, 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 iya. Ada juga Mungkin yang karena poninya, mungkin karena poni. Mungkin karena poninya. betul, betul. Ada juga yang bilang katanya Anda mirip seperti wibu-wibu katanya. Emang ini yang Oh, live ini emang. iya, Oke, iya, 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 iya. berarti berarti sebenarnya lu tidak pernah mengklaim diri lo sebagai indigo atau apapun. Biasanya orang yang Hmm? memberikan julukan itu kepada lo gitu. Betul, betul. Orang yang memberikan julukan itu. Jadi saya sendiri tidak pernah menjuluki saya sebagai apa kayak gitu. Orang Hmm. menjuluki saya mungkin karena apa yang sudah saya lakukan, karya yang sudah saya hasilkan, terkait dengan mungkin saya hobi gambar hantu, gambar demit, gambar apa kayak gitu, ya mereka mungkin menjuluki saya habis itu ya indigo gitu aja sih. Ya, ya. Jadi buat teman-teman, gue pernah beberapa kali bekerja sama dengan Mas Yus. Gue bekerja sama Mas Yus ini di beberapa program. Pertama kali gue kenal Mas Yus ini di salah satu program televisi yang namanya Keramat, di mana di situ Mas Yus menjadi salah satu praktisi yang menggambar makhluk halus gitu. Karena Mas Yus juga punya kelebihan untuk menggambar makhluk halus. Dan setelah itu kita sempat dipertemukan lagi di program Fixerem Tour, di mana Mas Yus Nah, menggantikan posisi Apri yang Apri pada saat itu tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Jadi Mas Yus menjadi pagar gaib kita, apa ya istilahnya ya, paranormal mungkin, backup, praktisi backup, 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 menjadi backup, backup kita backup. selama kita melakukan tour Fixerem. Nah, langsung aja kita ke ngobrol-ngobrol yang seru. Ini makin lama makin aneh. Ada yang bilang katanya lo Gimana, mirip gimana, Ghost. gimana? Ada yang bilang katanya lo mirip mirip Ghost. Udah nggak masuk akal. Google. Oke, kita mau bahas sesuatu yang ini marak di Indonesia, yaitu pesugihan, Oke. Mas Yus. Nah,
Oke, oke. Kalau kita bahas yang namanya pesugihan, ini pasti sangat lekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Mau Oke. dibilang masyarakat kita ini juga masyarakat yang religius, tapi di saat yang bersamaan juga kebudayaan-kebudayaan tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu itu sangat lekat dengan yang namanya pesugihan. Nah, Oke. pertanyaan saya, kalau dari pemahaman Mas Yus selama ini, pesugihan itu ada berapa macam Mas Yus di Indonesia? Oke, agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena saya sendiri belum pernah menghitung ya. Siapa yang pernah Ya, menghitung jumlah pesugihan kayak gitu ya? oke, Sedangkan sedangkan santet aja namanya ada ratusan. Swear loh, santet itu namanya ada ratusan di seluruh Nusantara. Dan kalau oke, pesugihan mungkin gimana cara menghitungnya? Mungkin perlu bantuan Badan Pusat Statistik mungkin untuk menghitung berapa jumlah pesugihan yang ada di karena Indonesia. banyak sekali ya. Ya, karena banyak sekali. Dan beberapa macam pesugihan saya juga udah pernah bahas di Instagram saya di Diari Mata Indigo 09 dan ada juga di artstral.id. Di situ saya Ya, pernah bahas beberapa pesugihan, mulai yang populer seperti kayak misalnya pesugihan Nyi Blorong, babi ngepet, terus ya, ada pesugihan tuyul kayak gitu sampai yang underrated itu juga ada. oke, Pesugihan oke, underrated itu yang contohnya kayak kandang bubrah itu ya, 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 ada pesugihan jaran penoleh itu juga oke, oke, ada pesugihan sarimin itu juga oke, ada pesugihan bulu genderuwo itu juga ada pesugihan bulu cimbung dan lain oke, sebagainya itu pesugihan-pesugihan yang underrated kayak gitu dan nggak banyak orang tahu tapi di pelosok-pelosok desa mungkin di pelosok desa Jogja Jawa Tengah Jawa Timur itu semua masih ada kayak gitu oke, dan jumlahnya sangat banyak. ya. Nah, kalau gitu gue mau tanya nih, gua mau tanya, apa bedanya pesugihan dan tumbal? Tumbal proyek maksudnya. Kalau pesugihan itu lebih kepada caranya, tata cara ritual dan terkait juga satu paket dengan perjanjiannya. Itu namanya pesugihan. Kalau Oke, tumbal itu merujuk pada korban atau apa yang kemudian harus dipersembahkan untuk melengkapi atau supaya bisa dibilang agar pesugihan atau ritual itu jalan. Ya nggak harus pesugihan ya tumbal itu tumbal proyek misalnya. Ya itu supaya proyeknya lancar, supaya apa yang diinginkan tercapai, ya harus menggunakan tumbal. Itu berarti tumbal itu adalah pelengkap. oke, 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 oke. Berarti, berarti kalau kita melakukan pesugihan, sudah pasti nggak bayarannya itu selalu tumbal? Ya, ya, bayarannya itu namanya tumbal ya. Jadi itu tumbal Oke, itu adalah sesuatu yang harus kita bayarkan pada saat kita masuk ke perjanjian persugihan. Gitu ya berarti ya, ya pemahamannya ya. karena yang namanya hukum, ya istilahnya atau hukum di dunia gaib sana atau hukum yang ada di alam mistis sana itu konsepnya pada intinya adalah pertukaran yang seimbang mau bagaimanapun Pergub. gitu. Oke, Pertukaran yang oke, seimbang ya Anda ingin mendapatkan sesuatu ya Anda harus menukarnya dengan sesuatu entah itu mungkin dapatnya di depan tapi Anda menukarnya di belakang ya itu juga bisa kayak gitu oke, termasuk oke, juga kalau oke. misalnya ada orang bilang ada namanya pesugihan putih misalnya bagi saya pesugihan putih itu nggak ada harus tetap ada tumbal yang diberikan tumbal itu bukan hanya taruhlah misalnya korban hewan, korban manusia atau korban keluarga yang namanya kerja keras, yang namanya waktu, yang namanya teraniaya, yang namanya mungkin jadi budak korporat kayak gitu ya itu Ya, tumbal juga gitu ya, 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 capek ya. nangis darah kemudian dimarahin atasan ya itu tumbal juga kita jadi tumbal juga gitu nah Oke, apalagi yang pesugihan yang gelap ini pesugihan-pesugihan yang menggunakan entitas gaib sudah pasti ada tumbalnya tapi terlepas bagaimana kemudian tumbal itu diberikan kapan apa yang diinginkan jenisnya apa ya itu nanti tergantung dengan perjanjian oke. biasanya pesugihan Berarti kalau kita bikin simple, yang namanya pesugihan itu sebenarnya barter dengan iblis ya. ya sifatnya iblis itu kan lebih kepada sifatnya sebenarnya
Jadi pesugihan itu sifatnya adalah iblis itu sendiri, kayak gitu. Karena itu pasti ada mengorbankan nyawa. Dan kalau misalnya itu dihubungkan dengan seven deadly sins, ya berarti ada hubungannya dengan sloth, kemalasan, Ya, atau dengan greedy, kayak gitu. oke. Dan itulah sifat-sifat iblis yang kemudian menempel pada pesugihan itu. Oke, nah sekarang gue mau tanya, apakah pesugihan itu selalu memberikan kekayaan, Mas Yus? Ada nggak yang bisa ditawarkan selain kekayaan dari pesugihan? Pesugihan, Dari yang lo tahu. gini, kalau yang namanya pesugihan, setahu saya, itu kan dari kosakatanya aja, sugih. Sugih itu bahasa Jawa. Itu artinya kaya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pesugihan berarti pasti memang dikhususkan untuk materi, pasti dikhususkan untuk yang namanya harta atau uang. Terlepas nanti kemudian harta itu untuk kemudian menarik perempuan, entah itu terlepas kemudian harta itu untuk menarik kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah untuk, kalau istilah Jawanya, bondo atau untuk harta. Biasanya sih seperti itu. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu langsung nih ke pertanyaannya. Pesugihan itu, lo kan juga sebagai praktisi paranormal lah. Gua Iya, menganggap lo oke. sebagai pesugihan itu, misalnya kita udah bikin perjanjian nih sama Heeh, sama siapapun lah, yang ya, konteksnya adalah makhluk halus gitu. Kita udah bikin perjanjian oke. sama mereka. Perjanjiannya bisa dibatalin atau enggak. Misalnya Oke. kita sudah menerima apa yang kita inginkan. Habis itu kita pengen bail out nih. Kita pengen cabut dari persugihan itu. Itu mungkin nggak Oke. terjadi? Itu yang pertama. Logikanya seperti ini. Oke, oke, yang pertama. Atau mau lanjut ke pertanyaan kedua atau Ya, gue jawab dulu pertanyaan ini? yang itu dulu, silakan. Jawab dulu aja, Oke. Mas. Nah, Sekarang kalau misalnya pengen membatalkan perjanjian, tapi kan lo udah menikmati hasil, lo kan udah mendapatkan kekayaan. Gimana lo bisa membatalkan sesuatu yang udah lo peroleh dari awal? Pertanyaan gue itu. Jadi pertanyaan gue balas pertanyaan. oke, Oke. oke, Lo oke. udah menikmati, lo udah punya Porsche, lo udah punya rumah dua, istri dua, kemudian udah mempunyai villa mungkin dan lain sebagainya, tapi Ya. kemudian lo mau bail out kayak gitu. Hmm. Itu sepertinya sih tidak mungkin dilakukan. Salah satu-satunya cara kalau misalnya lo memang pengen mencoba untuk, dalam tanda kutip, ya supaya beban lo dalam tanda kutip diperingan lah, padahal sebenarnya dengan risiko yang sama. Ya. Bebannya ringan tapi risikonya sama, sama-sama jadi korban atau sama-sama jadi tumbal atau sebutlah sama-sama jadi eh, akhirnya menjadi budak dari entitas yang memberikan pesugihan itu. Yang lo Ya. bisa lakukan hanya, kalau di dalam bahasa paranormalnya, adalah tukar guling. Jadi lo cuma Apa itu ganti tukar guling? majikan aja. Jadi istilahnya lo cuma Oh, tukar majikan aja. Tadinya lo pesugihan misalnya babi ngepet, tapi kemudian ya. lo tukar guling, lo tukar sama blorok atau lo tukar sama genderuwo kayak gitu. Meskipun sebenarnya Hmm. itu tidak memperbaiki keadaan. Gue pernah beberapa kali, gue pernah misalnya, akhirnya waktu itu ada orang gitu ya, saya nggak usah sebut nama lah, dia terikat perjanjian sama pesugihan Gunung Kawi misalnya. Ya. Pesugihan Gunung Kawi itu entitasnya namanya Mbah Polek. Mbah Hmm. Polek ini kalau di Gunung Kawi sana itu gambarannya kayak juragan sapi, kayak juragan ternak kayak gitu. Dan ternak-ternaknya itu ya eh, istilahnya korban-korban, bukan korban pesugihan ya, tapi ya orang-orang yang terikat pesugihan sama dia Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Itu yang diperjualbelikan sama dia dengan para makhluk gaib yang ada di Gunung Kawi sana, sehingga dia jadi kaya. Nah, kekayaannya itu dia kemudian gunakan untuk menarik korban pesugihan lagi. Nah, sampai kemudian akhirnya ada satu korbannya dia yang kemudian dia nggak pengen ikut si Mbak Polek ini ya, atau kemudian menyetor jiwanya ke Mbak Polek ini. Dia kemudian ingin, pengen cari cara keluar dari perjanjiannya, Perjanjian itu. Mbak, ya perjanjian itu. Satu-satunya bisa dilakukan adalah, oke, kita tukar guling dia dengan Ratu Pantai Selatan. Hmm. Sehingga kemudian dia secara jiwa tidak kemudian pergi ke Gunung Kawi, tapi kemudian malah pergi ke Pantai Selatan. Itu istilah kita tukar guling seperti itu. Berarti berarti sebenarnya tuker guling ini hanya ganti majikan. Jadi kita ganti konsekuensi gitu ya. Iya, hanya ganti konsumen. Tapi secara beban sih sama ya, lo sama-sama jadi kesuruh, lo sama-sama jadi budaknya dia pada akhirnya. Gitu aja sih. Oke.
Nah, sekarang gini, misalnya yang melakukan perjanjian itu adalah kakek buyut. Hmm, Kita sebagai cucunya kan tidak terlibat pada saat ya, kakek buyut kita melakukan perjanjian tersebut gitu. oke. Tapi mungkin karena perjanjiannya the deal is made, perjanjiannya sudah dilakukan, akhirnya mungkin kita sebagai keturunan langsungnya juga kena nih efek negatifnya. Oke. Nah, ini keturunannya ini bisa bisa membatalkan nggak perjanjiannya? Oke, itu sebenarnya sama aja. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Oke, lo keturunannya, lo anaknya, atau lo taruhlah ke generasi kedua atau generasi ketiga kayak gitu. Ya, Kemudian pertanyaannya adalah, lo menikmati hasil kekayaannya nggak? Ketika lo lahir, ceprot gitu misalnya, apakah duit yang dipakai untuk lo lahir di rumah sakit itu adalah duit pesugihan atau bukan? hmm, Itu yang oke, pertama. Yang kedua, ketika lo dibesarkan sampai dengan lo menikmati bisa mungkin sekolah di sekolah elit, kemudian bisa mendapatkan mungkin eh, liburan kemana-mana karena lo terlahir sebagai anak orang kaya, kemudian lo mendapatkan fasilitas misalnya untuk eh, taruhlah bisa membeli barang-barang dan lain sebagainya, itu dari duitnya dari mana? oke, Sudah oke, oke, pasti itu adalah duit dari pesugihan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. oke, 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 Ya. oke, oke. Jadi sebenarnya ketika kemudian loh, saya kan nggak terikat perjanjian, saya kan nggak ngerti, saya kan nggak tahu kalau kemudian saya adalah keturunan seorang pelaku pesugihan. Ya tapi Ya, secara konsekuensi lo menikmati harta dari hasil pesugihan itu. oke, Jadi oke, lo nggak bisa lari sebenarnya, kecuali betul. kecuali kemudian akhirnya lo menyadari dan kemudian lo lepasin semua atribut yang menempel pada diri lo, telanjang bulat, pergi ke arah yang berbeda dan lo memulai hidup baru di sana. Itu baru bisa. Oke, oke. Berarti berarti memang ini buat teman-teman 937 orang yang nonton ini kalau pengen melakukan pesugihan yang harus diingat adalah konsekuensinya itu tergantung perjanjiannya sih, tapi yang harus diingat bahwa konsekuensinya itu akan terus ke bawah ya. Dan bahkan Betul. cucu-cucu kita mungkin yang belum lahir saat ini tetap akan menanggung sedikit banyak perjanjian yang udah kita buat sama entitas tersebut gitu ya. Ya, betul. Karena yang namanya pesugihan pasti kan tumbal darah. Oke, Di dalam darah itu ada DNA. Nah, oke, DNA itu yang kemudian akan ditelusuri oleh para astral-astral ini untuk kemudian di ya kemudian diikat kayak gitu. Jadi oke, kalau namanya oke. perjanjiannya, kenapa harus perjanjian darah? Karena itu di situ DNA lo itu akan bertanggung jawab seluruhnya terhadap pesugihan itu dan lo nggak bisa Oke. lepas. Oke. Berarti ini sebenarnya pesugihan ini mirip MLM ya buat setan-setan di sana ya. Karena mereka tuh mencari mencari nasabah yang akan Ya, diprospek dan ya, nanti prospek nasabahnya ini terus akan terus ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah betul, gitu. betul, betul. MLM Ya, ya, dari ya. neraka biasanya kayak gitu itu. Oke. Nah, berarti memang sebenarnya nggak karena gini. Biasanya kan orang kan gini, gue sih nggak percaya pesugihan sebenarnya. Tapi Oke, gue tertarik untuk memahami pemahaman umum masyarakat Indonesia tentang pesugihan itu sendiri. Sebenarnya ya, ya, yang paling menarik Mas Yus, sebenarnya pesugihan ini tuh sebenarnya MOU loh sebenarnya. Ini tuh perjanjian kontrak loh. ya, Ini tuh kayak kalau misalnya kita di dunia industri entertainment sering nih ada pihak pertama setuju untuk melakukan pihak kedua untuk melakukan sekian 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 dan pihak kedua ya. dan menurut gua ini perjanjiannya terlepas dari haram atau halalnya ya. Ini perjanjian yang cukup menurut lo fair nggak menurut lo? Gini, kalau menurut saya ini Mas lanjut lanjut. oke, oke. Itu Hmm, adalah perjanjian yang akan selalu fair kayak gitu. Dimana ya, kembali ya. lagi saya selalu sampaikan prinsipnya adalah pertukaran yang seimbang kayak gitu. Oke, 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 Ya, oke, oke, dan oke. Ya, ya. dan karena lo istilahnya perjanjian dengan setan kayak gitu, Ya, ya lo never, yang lo nggak akan bisa escape kayak gitu, lo nggak akan bisa lari gitu.
Oke, oke. Tapi lo pernah nggak ada orang-orang yang keluarganya dia kayak anak-anaknya, bapaknya melakukan pesugihan, terus anak-anaknya ini tuh ingin 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 keluar, terus dia minta tolong sama lu, yang lu lakukan ke mereka apa biasanya? Kalau gue sih gini, yang pertama, kalau misalnya lo pengen keluar, kalau misalnya memang lo pengen keluar dari pesugihan itu, eh, Ya, lepaskan, tinggalkan seluruh atribut yang udah ada pada diri lo sekarang, ya, dan ya. lo jangan kemudian menggunakan atribut apapun kecuali memang atribut yang ya mungkin bisa dibilang diberikan sama orang lah, gitu, diberikan Oke. sama orang, dan kemudian lo memulai hidup yang baru tanpa sedikit pun Oh, ada harta yang lo pergunakan dari orang tua atau dari apa, oke. ya ancestor atau dari leluhur-leluhur lu lah, kayak gitu Oke, istilahnya. oke, 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 Jadi oke. benar-benar lo lepas dan lo benar-benar nggak menggunakan itu lagi, meskipun lo kemudian ditawarin atau lo kemudian ada kayak yang berusaha membujuk atau gimana, ya jangan mau, kayak gitu. Ya, Mas Yus, mungkin mungkin gue gini Oh, ya. Ini terlepas dari gue percaya atau enggak, tapi kan di sini gue harus netral. Gue mencoba untuk memahami, oke? Kalau misalnya gue mencoba untuk memahami kenapa pada saat sebuah perjanjian pesugihan itu dilakukan sangat sulit untuk keluar dari sana dan sangat sulit untuk ditolong. Kalau gue coba memahami dengan logika gue ya, terlepas dari gue percaya atau enggak, mungkin alasannya gini. ya, Karena pada saat kita melakukan perjanjian, kita dengan sadar melakukannya. Jadi ya, ini tuh bukan jenis tanda kutip, bukan jenis dosa dalam tanda kutip yang kita kilaf. Tapi ini dengan ya, kesadaran penuh 100%, kita tahu resikonya, bahkan kita juga menyanggupi konsekuensinya, sehingga pada saat kita masuk dalam perjanjian tersebut, pihak ketiga sulit untuk masuk karena walau bagaimanapun itu sama-sama konsen mungkin. ya, Kira-kira ya, masuk akal nggak tuh kalau gue coba jabarkan seperti itu? ya, kembali lagi bahwa kesepakatan itu kan mengikat kedua belah pihak ya. Ya, Jadi kaitannya sama kedua belah pihak. Artinya kalau misalnya pun mau membatalkan, ya yang sepakat harus membatalkan ya kedua belah pihak itu. Nggak bisa satu pihak mau membatalkan terus satu pihaknya nggak mau, ya nggak mau, itu nggak akan terjadi apa-apa. oke, oke, oke. Jadi Nah, kalau dan yang bisa kemudian dilogika adalah nggak mungkin kemudian pihak sana atau mungkin dari pihak yang entitas itu kemudian mau membatalkan begitu saja pesugihannya, karena pasti udah ada sesuatu di depan yang lo terima, kayak gitu. oke, oke. Kalau gitu sekarang coba kita bahas ya. Kita bahas yang lain, Mas. Kita bahas mengenai indera Oke, keenam. Kita bahas mengenai oke, boleh, boleh. soalnya kayaknya kalau mengenai pesugihan nih, gue lihat dari komen-komennya banyak yang takut-takut dalam konteks bahwa mereka mereka agak sulit untuk memahami bahwa sekali melakukan perjanjian sulit untuk keluar gitu. Ya nggak apa-apa, kan Ya, ya, namanya ya. orang bebas berekspresi. Nah sekarang kita masuk ke indera keenam nih Mas. Kalau Boleh, masalah boleh, indera boleh. keenam, menurut lo indera keenam itu sama nggak dengan anak indigo? Atau anak indigo itu belum tentu orang yang punya indera keenam dan sebaliknya orang yang punya indera keenam belum tentu anak anak indigo. Dua istilah ini indera keenam dan anak indigo nih sebenarnya sama atau beda? Kalau yang saya pahami, langsung aja to the point-nya, itu adalah eh, orang indigo, orang indra keenam itu belum tentu dia indigo. Itu yang harus kemudian digarisbawahi. Orang Oke. indigo itu dia terlahir dari dia terlahir dengan dalam tanda kutip bakat, maka disebut dengan istilah anak-anak gifted kayak gitu, di mana Ya. dia secara bawaan sudah peka terhadap energi. Dia punya kepekaan Oh, tersendiri terhadap energi. Entah itu energi astral, energi pikiran, emosi, atau mungkin energi alam yang ada di sekeliling kayak gitu, dia peka. Kayak gitu. oke. Oke. Dan sementara kalau indra keenam ini orang bisa melatih. Orang bisa Oh, melatih, orang bisa belajar kayak gitu. Jadi kemudian secara terasa, tapi kemudian nggak bisa disebut indigo. Indigo itu lebih kepada proses sebenarnya, tapi bukan proses belajar. Dia lebih kepada proses untuk menerima diri. Dia lebih kepada proses untuk menemukan tujuan kenapa dia didesain seperti itu,
kenapa dia diberikan karunia kepekaan seperti itu. Indigo itu seperti itu. Oke, berarti sebenarnya semua orang untuk membedakannya berarti gini mungkin ya. Kalau indigo itu adalah orang yang lahir dengan kelebihan. Tapi kalau orang yang punya indera keenam itu berarti semua orang punya potensi untuk punya indera keenam, tapi nggak Ya, semua orang bisa jadi indigo. ya, betul, Oke. betul. Berarti misalnya nih kita ambil random followers kita di sini satu. Kalau dia mau melakukan step by step yang dilakukan praktisi paranormal, dia bisa mengasah indera keenamnya gitu, Mas. Bisa, indera keenam itu bisa diasah. Bahkan ada beberapa cara yang dalam tanda kutip instan itu bisa dibuka. Jadi indera keenamnya kemudian bisa dibuka. Oke, nah sekarang kita masuk mengenai pembukaan mata batin. Oke, sekali lagi, gua di sini sebagai orang yang penasaran dengan istilah-istilah tersebut, dan gua tuh pengen tahu banyak perspektif orang tentang ini. Jadi ini bukan Ya, masalah saya percaya atau tidak percaya, ini masalah gue ingin mencoba memahami. Nah, gini, membuka mata batin. Kan kita sering bercanda-bercanda tuh. Ah, gue buka mata ya. batin lo, gue buka mata batin. Pengertian buka mata batin itu berarti kan kalau dibuka kita bisa lihat makhluk halus. Benar nggak sih? Ya sebenarnya kalau misalnya yang dilihat makhluk halus ya nggak cuma makhluk halus ya. Makhluk halus itu kan bagian dari energi sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak hanya semata-mata melihat makhluk halus, tapi kemudian taruhlah bisa mendengar gimana? Kalau mendengar suara makhluk halus gimana? Jadi dia nggak bisa melihat, tapi dia cuma bisa mendengar kayak gitu. Oke. 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 Dia nggak bisa melihat makhluk halus, tapi dia bisa merasakan kehadiran, bisa merinding, bisa kemudian ngerasa bahwa kok di bagian sana rasanya kok hawanya beda ya. Gitu. Ya. Itu juga indera keenam. Oke. 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 Nah, berarti kalau mata batin dibuka, bisa ditutup lagi nggak, Mas? Dan misalnya ada teman-teman yang pengen mata batinnya dibuka gitu. Ya. Apakah lo rekomen atau tidak? Pertanyaan pertama dulu, kalau mata batin seseorang dibuka, terus dia jadi peka dengan makhluk halus. Let's say mungkin dia bisa melihat atau dia jadi bisa mendengar. Terus kalau dia udah kapok, bisa ditutup lagi nggak? Itu dulu, Mas, pertanyaannya. Oke, mata batin itu dibuka bisa, tapi tidak ada yang bisa menjamin sepenuh itu bisa tertutup sepenuhnya seperti sebelum dibuka. Lo ibaratnya kayak Oh, kayak HP deh, kayak HP. HP sekali dibongkar, lo pasang lagi, pasti segelnya ya. udah rusak, pasti segelnya nggak bakal bisa kayak dulu lagi. Gitu. Itu Oke, 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 oke. ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya temen lo ada yang pengen membuka mata batin, silakan, nggak apa-apa. Tapi nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin bahwa itu kemudian bisa ditutup secara normal lagi, bisa ditutup seperti sedia kala. Oke, oke. Berarti ini adalah tanda kutip pertaruhan yang cukup gambling ya. Pada saat seseorang ingin buka mata batinnya harus dipastikan saja dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Kalau memang bisa Ya, terbuka gitu. Oke. Efek samping dari kalau misalnya kita membuka mata batin itu lebih banyak atau gini deh, lo rekomen gak orang mau dibuka mata batinnya, Mas Yus? Atau kalau kalau saya misalnya sih, hmm, kalau saya sih sebetulnya kalau dibuka paksa, saya nggak rekomen. ya, Ya, karena oke. pasti akan ada shock di situ. Karena pasti akan ada kayak seperti gangguan secara psikologis yang akan dialami ketika lo tiba-tiba mata batin dibuka. Oke. Satu pasti, satu pasti jadi paranoid. Oh. Yang kedua, lo kemudian akan ngerasa ada gangguan perasaan, dan itu Oke, biasanya akan oke. menyebabkan efek-efek seperti insomnia, susah tidur, susah fokus, Oke. susah konsentrasi, kayak gitu. Oke. Itu yang kemudian bisa dibilang efek samping ketika lo membuka mata batin dengan cara dipaksa. Tapi kalau membuka Oke. mata batin dengan cara step by step, latihan, proses, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Lo aware, lo sadar, kayak gitu. Dan itu kemudian efeknya nggak akan terlalu kemudian mencolok atau tiba-tiba sehingga lo terganggu. Gitu. Orang yang belajar gitu paling nggak dia pertama-tama akan ngelihat kayak kabut dulu, Oke. kemudian dari kabut kemudian nggak langsung ngelihat sosok, tapi kemudian mungkin dengar suara,
kayak gitu. Oke, Ada suara oke. cewek ketawa, ada suara cewek Ya, nangis, ada suara ya, seperti dan lain sebagainya. ya. Baru kemudian dia ngeliat kayak entah itu kabut atau siluet kayak gitu. Hmm. Nanti lama-lama kalau semakin biasa, semakin biasa, baru kemudian lihat Oke, solid, lihat kayak gitu, yang oke, padat kayak gitu baru. oke, oke. Berarti, berarti sebenarnya kalaupun mau dibuka mata batinnya, dibukalah dengan step-step yang sewajarnya gitu ya. Tidak, Ya, itu bisa tidak dipelajari. dibuka paksa demi entertainment karena mungkin rating acara itu tinggi, waduh, Ya, tapi Anda akan selalu terhantui. Oke, sekarang ini mungkin mungkin pertanyaan terakhir, Mas Yus. oke, gimana? Uh, gua ini, lo melihat gua pada saat berinteraksi dengan makhluk halus, sebenarnya gua ini yang kayak gimana sih? Karena jujur, eh, kalau gue bilang, gue pernah merasakan hal-hal seperti itu. Bahkan kalau gue ingat juga, gue pernah melihat sosok-sosok gitu. Atau bahkan mendengar. Ya, Tapi, kalau gue ingat lagi pengalaman-pengalaman gue yang seperti itu, gue tuh meragukan diri gue. Karena, apakah itu halusinasi? Atau apakah itu pada saat gue lagi capek? Dan yang lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Menurut lo, orang yang tipenya seperti gua punya kodam nggak? Gue penasaran. Tretan Muslim punya kodam. Si Apri punya kodam. Oke? oke. Terus kayaknya belakangan ini semua orang punya kodam. Pertanyaannya, gue nih punya kodam nggak? Kalau gue punya Oke, kodam, apakah kalau gue tebak kodam gue ini adalah penjaga perpustakaan? Waduh. oke. Bang Nah, Joki, bentar, aku pindah pindah tempat dulu sebentar. Aku pindah tempat oke, dulu sebentar. boleh, boleh, boleh. Silakan, Oke, oke, silakan. oke, oke, sebentar. Sambil pindah. Uh-uh. Sambil lo pindah, gue mau ngobrol ya sama followers. Boleh, Karena boleh, boleh, memang boleh, boleh. Karena memang penasaran juga, guys. Banyak orang, banyak orang tuh kalau di fix room tuh tiba-tiba punya kodam. Si ini punya kodam, si itu punya kodam. Saya tidak ada kodamnya. Oke, Gitu. Dan lanjut lagi, boleh, boleh, oke, boleh. silakan. Iya, ya, silakan, silakan. Oke, kodam. Kita ngomong kodam. Kodam itu eh, pertama ada memang kodam yang didapat dari hasil latihan. Jadi kodam ini muncul karena dia Ya, berlatih keilmuan tertentu, dia diajari keilmuan tertentu, sehingga kemudian ya, kodam itu muncul. Hasil tirakat, hasil eh, lelaku, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. ya, ya, Yang ya, kedua ya, adalah kodam turunan. Kayak ya, gitu. ya, ya. Jadi kodam yang diwariskan secara turun-temurun. Kayak misalnya punyanya Muslim, itu memang diturunkan. Kayak Oke, gitu. oke, Ya. oke, oke, oke. Nah, tapi kemudian yang paling penting adalah ketika kodam itu sebenarnya ada satu hal yang eh, akan membuat dia tampak nyata, akan kemudian membuat dia aktif, akan membuat dia kemudian secara eksistensi terlihat kayak gitu, Ya, ya, yaitu ya. adalah disadari kayak gitu. Oke, Dipercayai, disadari, dan diyakini. Tiga hal itu. Pertanyaan oke. gua ke lo, kalau misalnya lo merasa bahwa lo bertanya, Hmm, lo punya kodam dan lain sebagainya, kira-kira kalau lo sendiri dibilang punya kodam, lo meyakini itu enggak? Lo enggak percaya sih. itu enggak? Nah, makanya Kagak sih. gimana kayak gitu. Ya, Gimana ya, gimana ya, 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 kemudian ya, dia ya, ya. bisa muncul secara eksistensi kalau misalnya kemudian lo sendiri nggak mengakui, lo sendiri nggak secara sadar. Taruhlah kemudian ini ibaratnya kayak orang gitu ya, ibaratnya kayak orang. Ya, ya, ya. Eh, dia pengen deket sama lo misalnya kayak gitu, tapi lo nggak pernah anggap dia ada kayak gitu. Lo Oke, oke, PHP-in, lo anggap dia kayak angin lalu aja, di chat nggak oke, pernah, oke, oke, bahkan oke. mungkin di ghosting dan lain sebagainya. Kira-kira dia Ya, nyaman nggak? ya, Yang ya, ada ya. mah dia pergi. Betul, Yang betul, ada betul. dia kemudian ya mending gue cari orang yang lain kayak gitu. Oke, 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 oke. Jadi mungkin sebenarnya kalau mungkin lo dibilang punya kodam,
bisa aja mungkin lo punya kodam, tapi kemudian siapa kodam yang tahan sama lo? Kayak gitu. Pertanyaan itu pertanyaannya sebenarnya. Siapa yang Yang kodam yang tahan lain, gitu kan? yang lain pengen punya kodam, kalau saya permasalahannya tidak ada yang tahan sama saya. Ya, sudah. Sangat, sangat, sangat menarik, sangat menarik, sangat menarik. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup, Mas Yus, terima kasih banyak udah Oke, meluangkan boleh, boleh, boleh. waktunya, udah memberikan Siap. perspektif yang lain, yang akhirnya gue Hmm, jadi ngerti. Tapi gue mau nanya nih, ini kan gue ada di kamar gue boleh. nih, ya. Gue ada di kamar Ya. gue. Hmm. Eh, ada hantunya nggak di kamar gue, Mas Yus? Oke. Gue lihat dulu ya. Mm-mm. Oh, lo toilet dalam ya? Ke toiletnya di luar, gue buka kamar mandi, gue buka pintu langsung di sebelah kiri ada toilet. Soalnya di situ ada kayak sosok putih sih. Gue lihat Ah, rambut oke. panjang kayak Putih gitu. rambut panjang. It- Udah tua belum? Iya. Ya, ya, mukanya sih aku lihat sih keriput kayak gitu. Oh, nenek-nenek ya. Nenek-nenek, model-model nenek-nenek gitu. Rambutnya juga putih sih kalau aku lihat. Oke, Jadi oke, kalau di kamar lo nggak ada, tapi kalau di daerah seputar yang tadi lo sebutin itu tadi ada. oke, oke, siap. Karena di tempat saya setiap jam-jam tertentu di beberapa hari belakangan selalu ada yang gedor-gedor pintu bawah. Dan sebagai seseorang yang Oke. penasaran seperti saya ini dong, Hmm. saya ke bawah dong. Dan itu biasanya jam 3 Hmm. malam. Gua ke bawah jam 3 Hmm. malam, gue buka nggak ada orang. Hah? Gue ke Tapi atas nggak lagi. ngingetin sahur. Ngingetin sahur nggak biasanya kayak gitu? Kebetulan itu terjadinya sebelum bulan puasa, Mas Oh, Yu. sudah. Oh, kirain akhir-akhir ini. Jadi kalau Tidak, misalnya akhir-akhir tidak. ini ya itu ngingetin orang sahur biasanya kalau Iya, kayak iya, gitu itu. tidak, tidak, tidak. Oke, kalau gitu thank you Mas Yus ya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di program-program lain lagi. Thank you Mas Yus. Bye-bye. Amin, amin. Terima kasih. Bye-bye. Oke, itu dia tadi Mas Yus. Keluar aja sendiri Mas. Oke, oke, siap, siap. Itu dia tadi Mas Yus yang menceritakan sedikit tentang apa ya istilahnya ya, pesugihan. Merinding nggak Paman? Enggak, gua nggak takut hantu gua. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang nonton live ini terus komen-komen lucu, gini, saya sangat menjunjung yang namanya kebebasan berpendapat. Jadi silahkan Anda komen apapun di live ini, saya tidak akan baper. Nah, cuman kalau misalnya Anda bertanya kenapa saya bikin live bersama seorang praktisi paranormal, karena terlepas dari saya percaya atau tidak percaya, saya adalah orang yang penasaran. Saya adalah orang yang ingin tahu. Jadi gue ingin ngerti nih pandangan-pandangan praktisi paranormal tentang hal-hal tertentu gitu. Dan sebagai interviewers yang baik tentunya saya harus menghormati semua opini beliau. Karena beliau juga sudah mau meluangkan waktunya untuk diinterview bersama saya di live Instagram saya. Di belakang gue ada cewek, tidak takut, tidak takut, tidak takut. Nah, sekarang saya membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini. Eh, kita kan masih jam 10 kurang lah ya. Gue ngebuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa gue jawab. Pertanyaannya bisa tentang apapun. Atau mungkin ada yang punya masalah, terus pengen gue kasih solusi. Ya gue kasih waktu sampai jam 10 lah. Gue mau live sampai jam 10. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan, atau ada yang punya permasalahan-permasalahan ingin saya berikan solusi, silakan, 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 silakan. Di jidat ente ada tulisan Kafaro, lucu bener. Apa pandangan paman terhadap kehidupan setelah kematian? Nanti gue udah bahas itu di podcastnya Habib Jafar, jadi silakan didengerin. Nanti akan segera tayang. Oke? Okay? Oh, sekarang udah jam 11 kurang ya, mohon maaf. Maksudnya jam 11 kurang, sorry. Sorry, sorry. Iya, gue salah, brengsek.
Galak amat lo semua. Paman nonton anime apa aja? Gue lagi nonton Jojo, terus gue lagi nonton My Hero Academia, gue juga nonton Attack of Titan, Attack on Titan, Attack of Titan. Kok gue jadi salah sih? Pokoknya itu dan yang lain-lain. Podcast bareng penghuni kamar mandi boleh. Ya, kalau mungkin dia bisa ngeluarin suara, keluarin aja nggak apa-apa. Paman Coki pernah kesurupan nggak? Jelas tidak pernah. Bang, bagaimana cara menaklukkan seorang wanita? Waduh, kenapa Anda bertanya kepada saya? Bang Cok, tanya dong, Yayasan Pemuda Tersesat itu di bawah naungan MLI atau gimana? Enggak, kita itu adalah yayasan yang berdiri sendiri, tidak dengan MLI, tapi selalu bekerja sama dengan Majelis Lucu Indonesia karena toh saya dan Tretan Muslim juga dari Majelis Lucu Indonesia. Jadi kita selalu bekerja sama bareng. Di rumah sendiri, ya, kenapa ngecat rambut? Karena ngecat rambut ini adalah satu-satunya hal yang belum pernah saya lakukan dalam hidup saya sebelumnya. Jadi saya ingin ngecat rambut supaya udah pernah ngerasain aja ngecat rambut. Lagian kan umur terus bertambah, takutnya kalau makin tua nanti udah nggak ada kesempatan lagi untuk ngecat rambut karena udah mengalami kebotakan. Ngumpung belum botak, jadi gue ngecat rambut dan ternyata jujur gue cukup suka dengan hasilnya. Gue ngerasa keren aja sih. Lu bakal menikah secara sah atau melakukan hubungan yang bebas? Menarik nih. Jawabannya mungkin saya akan gini aja jawabannya, jawaban yang paling netral menurut gua. Secari kertas tidak merepresentasikan rasa cinta kita kepada seseorang. Menurut gua sih pernikahan itu cuma seremonial dan yang lebih penting dari seremonial dan ritualistik itu adalah bagaimana kita memperlakukan partner kita. Jadi percuma kita sudah melakukan seremonial, kita sudah melakukan ritualistik, tapi ternyata toh tidak bahagia, tidak memperlakukan partner dengan baik. Untuk apa? Poinnya bukan di seremonial atau bukan di ritualistiknya, tapi poinnya di bagaimana kita mencintai seseorang. Jadi apakah saya akan menikah? Menurut saya itu hanya buang-buang uang. Ya tapi tidak apa-apa kalau ada orang yang ingin menikah. Kalau gue sih orang yang tidak ingin dikekang oleh apa namanya ritualistik dan juga seremonial. Sama seperti kalau kita sudah lulus, apakah harus wisuda? Tidak, tidak harus. Yang penting kan sudah lulusnya dan surat tanda bahwa Anda sudah lulus. Kalau wisuda itu kan lebih ke seremonial. Sama kalau lo mencintai seseorang, sebenarnya pernikahan itu cuma seremonial aja yang akan mengasih tahu ke orang lain bahwa, hey, saya sudah menikah, lo ini istri saya gitu. Ya udah, cuman gitu doang. Terus kenapa emang? Kalau gue sih nggak perlu kayak gitu. Perasaan gue dan perasaan partner gue itu adalah urusan saya pribadi yang tidak usah diatur-atur oleh ritualistik-ritualistik. Tapi kalau nanti ke depannya tiba-tiba saya menikah ya nggak apa-apa juga. Paling tidak pikiran saya saat ini seperti itu. Paman Coki apakah puasa? Tentu tidak, saya tidak puasa. Bang, gue pulang kampung kok denda 100 juta sama polisi, itu kenapa ya? Ya karena Anda sudah tahu. Anda kurang update berarti. Your hair suit you. Thank you, thank you. Bang, mau nanya, buat apa anjing ngecat rambut kalau buta warna? Pertanyaan yang sangat lucu dan sangat menarik. Terima kasih untuk Adsil Brown. Jadi, memang saya buta warna. Betul, itu betul. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan tes buta warna bersama Patrick Effendi dan fix saya memang buta warna. Nama penyakit buta warna saya lupa, tapi saya itu ternyata tidak bisa melihat warna kuning dan warna hijau. Makanya saya itu cat-cat rambut yang menjauhi unsur kuning dan unsur hijau. Sampo paman, apakah sampo khusus rambut coloring? Yes, dan itu cukup mahal.
Apakah Paman Coki mau coba puasa seperti YouTuber-YouTuber pansos lainnya? Gini ya, kalau misalnya ada gini, gue mau kasih point of view gue nih. Misalnya kalian lihat YouTuber yang non Muslim yang bukan Islam, terus mereka coba puasa. Kalian nggak boleh ngejudge itu pansos, nggak boleh, karena tidak ada yang tahu isi hati manusia itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu memang mereka melakukan itu karena memang penasaran. Siapa tahu. Atau apakah karena AdSense bisa jadi. Tapi apapun itu tidak usah dijudge. Itu keputusan mereka aja. Dinikmatin aja kontennya. Nah sekarang apakah gua akan mencoba puasa di bulan ini? Kalaupun iya itu karena uang. Bukan karena saya ingin bukan karena saya ingin mencoba atau karena saya penasaran gitu. Tidak. Karena kalau masalah toleransi, eh, saya bertoleransi dengan cara yang lain. Tapi kalau saya mencoba puasa karena ingin mencoba atau apa, lebih karena exposure sih saya melakukannya gitu. Dan karena mencari premis mungkin atau lebih memahami teman saya yaitu tretan muslim. Gitu. Karena itu alasannya. Jadi kalaupun saya melakukan puasa, sudah pasti alasan utamanya karena uang itu sih. Bang, lo pernah makan buah kuldi nggak? Belum pernah dong, brengsek. Bang, udah tahu nggak berita viral budesak di Bali? Ada apa dengan budesak di Bali? Coba lo bisa kasih tahu nggak? Karena gue punya cerita menarik tentang budesak, tapi coba ceritain. Paman, tembok warnanya apa? Bang, cerita horor yuk. Tadi gue udah panggil praktisinya, brengsek. Makan BPK udah. Kalau kalian yang nanya-nanya apakah gue udah pernah makan babi, daripada gitu kalian kirim aja DM gue. Atau kalau kalian mau kirim makanan, kalian DM aja. Sama satu lagi gini. Kemarin gue stand up di mall. Terus ada salah satu followers gue ngasih ini buat gue. Uh, gue nggak sempet tanya akun Instagramnya apa, tapi buat followers gue yang ngasih ini, terima kasih banyak. Saya hargai. Walaupun memang awalnya saya sempat deg-degan ini apa saya mau disantet karena ini mirip boneka voodoo. Tapi thank you. Dan ada tulisannya juga di sini. Ada tulisannya. Dia bilang katanya, Bang Coki, welcome to Malang. Teruslah menginspirasi dengan opini kritismu, teruslah menyebar kebahagiaan dengan tawa nularmu. Jadi, buat Arak namanya ternyata, buat Arak, thank you ya udah dikasih. Uh, ini ini apa nih? Sepertinya gantungan kunci kali. Thank you. Bang, nggak takut dikirimin makanan yang dicampur macem-macem? Enggak lah. Kalau cuma mau dipelet, mau disantet. Gini deh, logikanya orang senyebelin gua, pasti banyak yang mau nyantet. Tapi karena gua nggak percaya, ya nggak work saja. Pernah kepikiran nggak mau cari kacamata khusus buta warna? Nah, jadi ternyata untuk mencari kacamata seperti itu sangat sulit dicari di Indonesia. Kacamata seperti itu cuma ada di luar negeri dan harus dibeli di luar negeri. Dan harganya cukup mahal. Daripada beli kacamata buta warna, lebih baik saya beli PS5. Karena menurut saya, mata saya cukup untuk melihat warna-warna. Kalau diracun gimana, Paman? Ya mungkin udah saatnya mati aja, nggak apa-apa. Gue orangnya santai. Buka di rumah gua dong bang. Kenapa saya harus buka di rumah Anda kan? Pertama saya tidak tahu rumah Anda, saya juga tidak puasa, saya takut merepotkan keluarga Anda. Terima kasih banyak tapi tawarannya. Paman, kenapa paman sekarang sudah mulai ubanan? Saya tidak ubanan, ini adalah warna rambut. Bang, tujuan hidup lo untuk apa? Untuk berkonten dan berkarya di platform apapun. Dan menyuarakan apa yang gue percayai. Bang udah tahu masalah perawat yang di Siloam. Gimana tanggapan abang? Menurut gue tahu mengenai kasus perawat yang dianiaya oleh
orang tua yang menganggap bahwa anaknya jadi gini, itu sebenarnya salah paham. Jadi karena kekurangan informasi, orang tua sang anak nih mengira bahwa anaknya ini dianiaya oleh suster tersebut. Padahal sebenarnya yang dilakukan suster tersebut kepada anak si orang tua ini itu adalah prosedur yang normal. Tapi karena orang tuanya ini tidak mengerti prosedur medis dan sudah sumbu pendek, jadi si si apa namanya suster ini dianiaya. Makanya pelajaran buat kita semua, sebelum bertindak lebih baik dipikir-pikir aja gitu, supaya Anda tidak malu dan dihujat satu masyarakat Indonesia. Dan tentunya saya tidak setuju dengan kejadian yang menimpa suster tersebut karena nyokap saya adalah suster, nyokap gue adalah suster. Jadi kalau ada orang menganiaya suster, tentunya saya juga akan merasa dia juga menganiaya nyokap gue. Karena nyokap gue dulu kerjanya kan suster, suster di salah satu rumah sakit di Jakarta lah. Cuman begitu gue lahir dia nggak jadi ini lagi. Agama lo apa sih, Maman? Currently agama saya adalah agnostik. Tadi gue baru denger di Noise podcast lo sama Habib Jafar, dalam banget asli. Gue yakin lo pasti akan menemukan kebenaran yang selama ini lo cari. Atau lo udah berhenti mencari? Saya tidak pernah berhenti mencari karena proses mencari itulah yang menyenangkan. Dan ya, terima kasih kalau Anda berharap yang positif-positif ke saya. Bang Coki duo yuk. Duo apa? Tolong diperjelas. Nama mama lu siapa, Bang? Ada lah, kenapa Anda harus tahu? Sehat-sehat terus bersama keluarga Bang Coki. Terima kasih banyak. Paman, kalau beli apa bebek kena lihat lampu merah jadinya kebalik atau gimana? Oh, maksudnya kalau karena gue buta mana lihat lampu merah. Kadang lihat warna hijaunya suka sulit sih, tapi karena itu ada urutannya jadi gue tahu.